Dia tidak banyak bicara semenjak aku mengatakan sesuatu soal kekhawatiranku saat kami makan ramen bersama tengah malam tadi. Aku sangat penasaran pada apa yang dia pikirkan. Mungkin dia marah, sebab dia tidak suka jika aku banyak bicara dan berkali-kali mengulang pembahasan yang sama, yaitu tentang segala kesementaraan dari kontrak pernikahan ini. Aku sendiri juga tidak mengerti. Namun sepertinya, tiap kali aku tidak bisa menahan mulutku untuk menyebutkan pembahasan itu, kupikir itu adalah bentuk defensif dari dan untuk diriku sendiri, sekadar memperingati agar tahu batasan bahwa aku memang bukan siapa-siapa bagi Elliot. Pagi ini setelah selesai sarapan, aku sedang bersiap untuk berangkat ke rumah sakit. Aku memakai sepatu bertali yang membuatku harus duduk dulu untuk mengikat talinya, sebab perut hamilku memang agak menyulitkan ruang gerak, apalagi untuk membungkuk. Saat aku akan duduk, tas yang tersampir di bahu kiriku malah terjatuh ke lantai. Aku baru saja akan membungkuk untuk mengambilnya, tetapi tiba-tiba suara dari sepasang pantofel yang melangkah dengan ritme tegasnya yang khas, mendekat ke arahku. Itu Elliot. Dia lebih dulu membungkuk dan mengambilkan tasku yang terjatuh, sehingga aku tidak perlu bersusah payah melakukannya. Terima kasih, ujarku lembut setelah Elliot kembali berdiri tegak dan memberikan tasku itu. Elliot menghela napas pelan, lalu berkata, berangkat bersamaku. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Baiklah. Aku mengangguk mengiyakan. Dia menunduk, menatap sepasang sepatu putihku yang talinya belum terikat. Aku memang sudah berniat untuk mengikatnya, tetapi tiba-tiba saja Elliot berjongkok tepat di hadapanku dan mengikatkan tali itu. Aku tentu saja terkejut, pun juga merasa tidak enak hati padanya. Aku bisa mengikatnya sendiri, Elliot, kataku. Biar aku saja. Kau pasti kesulitan untuk membungkuk. Aku mengulum bibirku sendiri sembari menunduk untuk memandangi Elliot yang fokus mengikatkan tali sepatuku. Aku tidak menyangka dia akan melakukan ini bahkan tanpa rasa keberatan sama sekali. Hampir semenit kemudian, Elliot mendonggak dan menatapku. Ikatannya terlalu kencang atau tidak? Biar aku longgarkan lagi jika terlalu kencang. Tidak. Sudah pas, kok, jawabku sambil menggeleng pelan. Setelah dia kembali berdiri tegak di hadapanku, aku memegang pergelangan tangan kanannya dan berujar, terima kasih, Elliot. Aku telah merepotkanmu. Memang. Aku tahu dia bergurau mengatakan itu, terlihat dari bagaimana bibirnya mengulas senyum. Maka dari itu, aku menanggapi dengan memicingkan mata menatapnya sambil bersungut-sungut. Elliot tertawa pelan. Dia menjulurkan tangannya ke arahku, lalu mengelus rambutku sepintas sebelum mengisyaratkanku berjalan lebih dulu menuju pintu untuk keluar. Aku duduk di kursi depan mobil Audi hitam keluaran terbaru milik Elliot. Sepertinya kehamilanku membuatku memang sering linglung dan jadi lebih mudah lupa. Aku sama sekali tidak terpikir untuk memakai sabuk pengaman, sampai akhirnya Elliot yang sangat perhatian itulah yang turun tangan memakaikan sabuk pengaman ke tubuhku. Kau selalu memerhatikan hal-hal kecil seperti ini, kataku. Elliot yang jarak wajahnya masih sangat dekat denganku setelah dia memastikan ujung sabuk pengaman terkait dengan benar, menatapku sambil mengerutkan kening. Kalau aku membiarkanmu tidak pakai sabuk, kau bisa celaka jika ada apa-apa di jalan, jawabnya. Ya, makanya ku bilang kau selalu memerhatikan hal-hal kecil. Ini bukan hal kecil, Lily. Kalau tubuhmu terluka parah karena tidak pakai sabuk pengaman, itu adalah hal yang besar. Aku menghela napas. Tahu aku akan kalah bicara karena memang dari awal tidak bicara dengan konteks yang jelas, aku pun menyahut, baiklah, aku mengerti. Maafkan aku. Mobil Elliot sampai di area parkir rumah sakit pada pukul 8:30 pagi. Setelah ini dia pasti akan langsung ke kantornya dan sibuk dengan segala pekerjaannya yang padat. Aku mengeluarkan kotak bekal yang ukurannya tidak terlalu besar dari dalam tasku, lalu memberikan benda itu pada Elliot. Isinya 2 potong sandwich tuna.
Tadi aku menyiapkan ini setelah sarapan. Kau bisa memakannya jika sudah merasa lapar sebelum makan siang, kataku. Aku kira Elliot akan menolak bekal itu, mengingat dulu pun dia sempat menggerutu ketika aku datang ke kantornya untuk memberikan bekal yang dibuatkan oleh ibunya. Namun sekarang, Elliot menerimanya sambil tersenyum dan justru berkata, "Terima kasih. Aku akan menghabiskannya. Semoga pekerjaanmu lancar hari ini. Jangan sampai terlambat makan." Setelah berkata begitu, aku langsung turun dari mobil. Seperti biasanya jika Elliot mengantarku, mobilnya sama sekali tidak beranjak dan masih tetap bertengger di tempat. Sebab, Elliot tidak akan pergi sebelum memastikan aku benar-benar masuk dengan aman ke lobi rumah sakit. Aku pun melambaikan tanganku sambil menatap jendela mobil Elliot. Dia menurunkan kaca jendelanya, lalu membalas lambaian tanganku sambil tersenyum hangat dan menyuruhku untuk segera masuk. Aku mengangguk dengan senyum gembira di wajahku. Tanpa pikir panjang, kulanjutkan langkahku menuju pintu lobi. Aku mendapatkan bagian berjaga di IGD 1 minggu belakangan. Semua pekerjaanku berjalan dengan baik hari ini. Hingga pada pukul 12 siang, aku dihampiri oleh seorang perawat saat aku baru selesai dari koridor lantai 2 untuk sedikit berbincang dengan dokter spesialis jantung yang menangani pasien dari IGD. Perawat itu memberitahu kalau ada anak kecil yang dibawa oleh orang tuanya dalam keadaan menangis histeris dan kesakitan setelah terjatuh dari sofa. "Naik lift saja, Dok. Kau sedang hamil," ujar perawat ketika aku berencana menggunakan tangga untuk turun menuju lantai dasar. "Tidak apa-apa. Hanya 1 lantai saja, kok. Khawatir terlalu lama jika menunggu lift." Aku sangat bersyukur karena semua rekanku di rumah sakit ini sangat peduli padaku karena aku sedang hamil. Bahkan ketika perutku mulai membesar, Selena yang merupakan karibku dari unit kebidanan, sering mendatangiku dan bertanya soal bagaimana keadaanku hari ini. Dr. Nolan pun hampir tiap kami bertemu selalu memberikan susu coklat kemasan untukku, berkata kalau susu itu sebagai ganti karena selama ini aku sering memberikannya susu coklat yang aku simpan di kulkas kecil di ruanganku. Sementara Keith, dia sering sekali muncul di IGD saat aku masih berjaga di sore hari, hanya untuk menanyakan aku sudah makan atau belum, lalu mengajakku untuk makan bersama jika memang belum. Aku sangat mengapresiasi kebaikannya, tetapi kadang dia bertindak terlalu jauh dan bahkan pernah memelukku secara tiba-tiba di ruanganku. Itu membuatku tidak nyaman. Aku tidak mengerti mengapa dia begitu, padahal jelas-jelas dia tahu aku sudah menikah dan bahkan sedang hamil. "Dok, sepertinya pasien yang beberapa waktu lalu sempat kau tangani di IGD karena percobaan bunuh diri dan mengalami masalah lambung, pukul 11 siang tadi datang ke rumah sakit ini," kata perawat saat kami menuruni tangga bersama. "Benarkah?" Aku mengerutkan kening dan merasa khawatir karena ku yakin yang dimaksud perawat adalah Rahel. Apa dia melukai dirinya sendiri lagi? Bagaimana keadaannya? Sudah ditangani oleh dokter lain, kan? "Tidak, Dok. Dia datang untuk meminta salinan catatan dokter dari opnamenya waktu itu. Sepertinya dia membutuhkan catatan itu untuk keperluan pengajuan cuti tambahan di tempat kerja." "Oh, syukurlah. Kukira dia kenapa-kenapa," gumamku sambil menghela napas lega. Apapun yang terjadi dan bagaimanapun situasi yang aku hadapi, tetap saja aku khawatir sekaligus sangat bersimpati pada Rahel. Malah aku juga sering sekali merasa bersalah padanya. Setelah tiba di IGD, aku langsung memeriksa pasien berusia 8 tahun yang tadi diberitahu oleh perawat saat aku baru sampai. Usai melakukan pemeriksaan, aku pun menduga kalau sepertinya bocah itu mengalami cedera di tulang kaki dan tangannya, sebab dia menjerit dan sangat histeris tiap kali aku menyentuh bagian-bagian tersebut. Aku juga menyingkap bagian bawah kaos yang anak itu pakai untuk bisa melihat perut dan dadanya, lalu mendapati ada memar di bagian samping perutnya. "Seberapa tinggi tempatnya saat jatuh?" tanyaku pada orang tua pasien.
Tidak terlalu tinggi, Dok. Dia sedang melompat di sofa, lalu tiba-tiba tersandung dan jatuh. Aku mendengar suara yang keras ketika dia jatuh, seperti suara tulang patah. Makanya aku takut dan langsung membawa ke sini. Sepertinya ada bagian tulang atau organ dalamnya yang cedera. Dia harus dironsen, ujarku. Aku pun menoleh pada perawat di sampingku, lalu berkata, tolong hubungi spesialis bedah anak dan spesialis ortopedi. Aku tidak bisa menangani lebih lanjut jika keadaannya seperti ini. Baik, Dok, jawab perawat seraya berbalik dan segera beranjak pergi. Apakah separah itu, Dok? Anakku baik-baik saja, kan? Mengapa tidak kau saja yang langsung mengobatinya? Tanya orang tua pasien dengan khawatir. Kami khawatir ada cedera parah yang terjadi pada tulang atau organ tubuh anakmu, Pak. Dan itu adalah kewenangan dokter spesialis untuk menanganinya. Tapi kau tidak perlu khawatir, kami akan berupaya memberi penanganan semaksimal mungkin, jawabku. Aku tetap berada di samping pasien berusia 8 tahun itu sampai seorang dokter spesialis bedah anak datang. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter itu berkata padaku kalau dia akan langsung melakukan ronsen karena sepertinya memang ada masalah di bagian dalam tubuh pasien. Aku pun mengiyakan saat dia mengambil alih pasien untuk dipindahkan dari IGD. Dok, bukankah kau mengenal wali dari pasien atas nama Rahel Jordan yang waktu itu diopname di sini? Seorang wanita yang merupakan dokter magang datang menghampiriku saat aku baru saja keluar dari IGD bersama dokter umum lainnya, berniat makan siang karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1 dan beruntungnya tak ada pasien darurat yang perlu ditangani. Iya, kenapa? Aku mengerutkan kening. Berarti kau mengenal pasien itu juga kan, Dok? Dia menyodorkan sebuah dompet berwarna merah, lalu berkata, tadi dia datang untuk meminta beberapa berkas opnamenya waktu itu, lalu dompetnya jatuh. Dia sudah pergi dari tadi. Belum, Dok. Baru saja. Mungkin masih di tempat parkir. Lalu kenapa kau tidak mengejarnya dan mengembalikan dompet itu? Anu, aku tidak berani. Tadi aku tidak sengaja menumpahkan kopi di dekatnya, lalu kopi itu mengenai sepatu dan kakinya. Dia marah-marah, makanya aku takut jika harus mengembalikan ini. Aku menghela napas mendengar semua yang dokter magang itu tuturkan. Aku pun menerima dompet tersebut dan membukanya. Bukan dengan maksud apa-apa, aku hanya akan melihat kartu identitas dan memastikan dompet itu memang milik Rahel. Ternyata memang benar. Aku bahkan melihat ada foto berukuran kecil yang disimpan di dalam dompet itu, yang mana foto tersebut menampilkan potret Rahel dan Elliot. Tolong bantu aku, Dok. Aku tidak akan istirahat siang ini. Aku akan menggantikanmu menjaga di IGD selagi kau makan siang, tutur dokter magang itu. Aku memang sudah berniat untuk makan siang di kantin. Tapi kupikir, tak ada salahnya jika menyusul Rahel dulu. Aku bilang pada rekanku untuk duluan saja ke kantin, lalu aku segera beranjak keluar untuk pergi menuju tempat parkir. Kulihat wanita berambut hitam sepunggung itu berdiri di samping sedan merahnya yang terparkir di sudut area parkir dekat pagar pembatas. Dia menunduk untuk menatap isi tasnya, seperti sibuk mencari sesuatu. Kuyakin dia pasti sadar kalau dompetnya tidak ada dan sedang mencari-cari benda itu. Rahel, panggilku setelah tiba di dekatnya. Dia tentu langsung menoleh. Raut wajah cantiknya langsung menunjukkan ketidaksukaan begitu dia melihatku. Kau mencari dompetmu? Ya. Ini, tadi terjatuh di dalam. Aku menyodorkan dompet merah yang tadi diberikan oleh dokter magang. Rahel menatap dompetnya itu selama beberapa saat, lalu langsung merebutnya dengan kasar dari tanganku. Aku tidak protes dan hanya diam saja walaupun agak terkejut ketika dia bertindak kasar begitu. Dia memeriksa isi di dalam dompetnya, mungkin ingin memastikan tidak ada satu pun barang yang hilang. Sesaat setelah itu, dia menghela napas dan beralih menatapku. Kenapa masih di sini? Pergilah.
Apa kau butuh imbalan hanya karena mengembalikan dompetku? Ketus Rahel. Tidak. Aku hanya, atau kau memang penganut pamrih atas segala hal, ya? Sama seperti saat kau menjadikan rahimmu sebagai imbalan untuk bantuan yang diberikan kekasihku kepada ayahmu. Potong Rahel sambil melirik perutku dengan sinis. Apa yang dia katakan tentu saja sangat menyinggungku. Aku berusaha untuk sabar dan tidak ingin ribut. Jadi, aku memutuskan untuk langsung pergi saja agar tidak terlalu lama berhadapan dengan Rahel. Namun sebelum aku sempat beranjak sedikit pun, Rahel berkata, "Aku tidak tahu harus berapa kali menegaskanmu tentang hal ini. Elliot adalah milikku." Aku terdiam menatapnya. Kau harus selalu mengingat posisimu dalam hidup Elliot. Kau bukan siapa-siapa selain Jalang yang dinikahi untuk menuruti keinginan orang tuanya. Kau adalah wanita murahan yang paling tidak punya harga diri kalau sampai berani berharap menjadi istri Elliot sungguhan. Setelah kau melahirkan, kau harus langsung bercerai dengan Elliot karena aku akan menikah dengannya. Paham? Aku tahu seharusnya aku diam saja dan tidak perlu bicara apa-apa. Namun, kondisi perasaanku yang memang jauh lebih sensitif dan mudah emosian karena sedang hamil, membuatku merasa sangat sakit hati mendengar semua ucapannya. Kedua mataku mulai terasa panas. Berusaha kutahan perasaan negatifku hingga tenggorokanku nyaris tercekat, tetapi lidahku gatal sekali ingin balas menghinanya sekarang juga. Belum sempat aku mengatakan apa-apa, Rahel sudah beranjak untuk masuk ke mobilnya. Posisi berdiriku saat ini berada di dekat pintu kemudi mobil sedan Rahel. Dia mendorongku dengan sangat keras untuk membuatku menyingkir dari samping mobilnya. Aku tidak apa-apa jika dia mengusirku dengan kata kasar untuk membuatku menyingkir. Karena toh, aku bisa menyingkir sendiri. Namun dengan dia mendorongku begitu, aku terkejut. Dorongannya sangat keras hingga aku terhuyung ke belakang dan nyaris jatuh. Kalau saja di dekatku tidak ada papan penanda blok parkir, mungkin aku sudah jatuh dengan posisi bokongku menghantam aspal dengan sangat kencang. Apa yang berpotensi terjadi jika aku betulan jatuh? Tentu saja pendarahan. Tak apa jika aku yang terluka. Aku bahkan tidak protes ketika dia menghinaku seperti tadi. Namun masalahnya, aku tidak bisa lagi menahan diriku setelah barusan dia nyaris membuat kandunganku celaka. Aku tidak mau diam saja. Menuruti amarahku, aku pun langsung balas mendorong Rahel. Doronganku tidak sekeras yang dia lakukan, tetapi berhasil membuatnya mundur hingga membentur pagar pembatas di belakangnya. Rahel tentu langsung menatapku dengan marah. Namun, wajahnya juga terlihat seperti kesakitan. Beberapa saat kemudian, wanita yang mengenakan gaun marun sepanjang atas lutut dengan bagian lengan terbuka itu merintih sembari memegangi bahu kirinya. Aku langsung terdiam ketika mendapati di pagar pembatas yang tadi dibentur oleh Rahel, terdapat sebuah kawat yang mencuat. Kawat tajam itu mengenai bagian belakang lengan kiri Rahel, sehingga luka robek langsung tercipta di sana dan membuatnya berlumuran darah. Aku terpegun dan panik. Aku bersumpah, aku tidak bermaksud melukainya begini. Aku hanya ingin mendorongnya saja karena kesal. Rahel, maafkan aku. Aku memegang tangan Rahel dengan gemetaran, karena sungguh panik dan merasa bersalah ketika dia mulai menangis menahan sakit. Aku memutuskan untuk duduk sebentar di sofa ruang tamu dan meminum segelas air. Baru saja aku meletakkan gelas dan belum sempat duduk, pintu rumah terbuka. Aku pun menoleh, lantas mendapati kemunculan Elliot yang baru pulang di waktu yang menunjukkan pukul 6:30 malam. "Apa yang kau lakukan?" tanya Elliot dengan sangat serius dan tajam sembari melangkah menghampiriku. Aku tahu kemana arah yang Elliot maksud ketika menghardikku secara tiba-tiba seperti ini. "Untuk apa kau melukai Rahel sampai sebegitunya?" "Elliot, aku tidak sengaja. Aku tidak bermaksud melukainya," jawabku. Kejadian tadi siang memang membuatku merasa bersalah dan sangat panik.
Aku bahkan tidak tahu harus bagaimana selain segera membawa Rahel ke IGD dan langsung mengobatinya bersama para perawat. Luka robek di lengannya akibat tertancap kawat, cukup dalam dan harus dijahit. Dia langsung mengusirku dan bilang kalau dia ingin dijahit oleh dokter atau perawat lain, tidak mau denganku. Dia meninggalkan rumah sakit pukul 3 sore, dan aku sudah tahu kalau dia pasti akan mengadu pada Elliot atas apa yang aku perbuat, namun demi Tuhan, aku tidak sengaja. Aku tidak bisa tenang seharian ini, melanjutkan pekerjaanku sampai pukul 4:30 sore dengan perasaan yang sungguh tidak nyaman. Kenapa kau melakukan itu, Lily? Jika kau memang tidak suka pada Rahel, bukan berarti kau bisa melukainya begitu, tegas Elliot. Aku tidak sengaja, Elliot. Aku hanya ingin mendorongnya, tapi dia terbentur pagar. Aku tidak tahu di sana ada kawat, tuturku dengan suara yang lirih, merasa gugup dan takut jika Elliot akan marah padaku. Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan, tapi tindakanmu sungguh membahayakan orang lain. Aku menatap Elliot dengan kedua mataku yang berkaca-kaca. Kugigit kuat-kuat bagian dalam bibir bawahku untuk menahan air mata agar tidak menetes. Tenggorokanku terlalu tercekat hingga tidak bisa bicara banyak. Setelah mengumpulkan kemampuanku, aku pun berkata, dia akan baik-baik saja. Lukanya sudah dijahit dan dia langsung pulang, kok. Dia. Ya, memang. Tapi bukan itu masalahnya. Astaga. Aku kaget karena kau bisa-bisanya melakukan hal seperti itu, potong Elliot. Aku bungkam. Pandanganku memang agak kabur karena air mata di pelupukku semakin penuh. Namun, aku melihat tatapan Elliot melunak ketika dia menyadari aku sedang berusaha mengurung air mataku. Dia mungkin tidak tega dan tidak mau melihatku menangis. Beberapa saat kemudian, tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia pun melangkah melewatiku untuk menuju koridor yang mengarah ke ruang tengah. Aku berbalik, lalu menatap punggung pria berjas hitam itu sambil berkata, "Aku mencintaimu, Elliot." Langkah Elliot langsung terhenti pada jarak sekitar 2 meter dari tempatku berdiri. "Maafkan aku. Aku melanggar perintahmu untuk tidak berharap lebih dalam pernikahan kontrak ini. Kau, entah mengapa aku seyakin itu bahwa kau sudah tidak menganggapku sekadar istri kontrakmu lagi. Aku harap kau tahu, aku sangat sakit hati dan tersinggung ketika Rahel menghinaku karena keberadaanku dalam hidupmu." Elliot berbalik, lalu menatapku. "Ini bukan waktunya untuk membicarakan hal seperti ini," kata Elliot. Suaranya tajam, tetapi tatapannya sangat teduh dan lembut padaku. "Apa kau akan membenciku karena aku melanggar peraturan yang kau berikan? Aku tahu kau memiliki Rahel, tapi aku..." "Maafkan aku," ujarku dengan suara yang bergetar hebat. "Lily, kau terdengar seperti sedang menyuruhku memilih antara kau atau Rahel. Jangan lakukan itu." "Kenapa?" Aku tersenyum getir, bersamaan dengan air mataku yang akhirnya menetes. "Karena kau akan memilih Rahel dan aku memang hanya akan dibuang setelah melahirkan anakmu. Lalu, kenapa kau bersikap baik padaku, Elliot? Seharusnya dari awal kau tidak membuatku berharap." Elliot diam. Dia tidak menjawab, justru langsung berbalik dan melanjutkan langkahnya yang tadi sempat terhenti. Aku mematung dengan air mataku yang mengalir makin deras dan rasa sesak di dadaku. Mengapa aku selalu menjadi pilihan kedua dari semua pria dalam hidupku? Ayahku lebih memprioritaskan bisnis daripada aku, Keith meninggalkanku karena aku tidak lebih penting dari pendidikannya, aku berpisah dengan Edwin Marcus karena dia lebih memilih selingkuhannya. Dan sekarang, Elliot juga sama saja, ya. Aku sungguhan hanya pilihan kedua dalam hidup semua orang. Sialan. Ini membuatku sesak dan merasa dibuang. Susah payah aku menahan diri agar suara tangisanku tidak menggaung. Aku menyesali perasaanku sendiri, aku juga malu dan menyesal telah nekat mengatakan semua itu pada Elliot. Sesuatu dari dalam diriku menuntunku untuk membuat keputusan. Aku tahu ini akan sangat kompleks.
Tapi, isi kepalaku seperti menarik keputusan untuk pergi saja bersama calon anak di kandunganku. Pergi sekarang atau sesegera mungkin tanpa diketahui oleh Elliot agar dia tidak menghalangiku.